Jangan mengira sumbangan devisa Bali sebesar 130 triliun sampai 140 triliun rupiah per tahun langsung masuk ke kas negara lalu Bali meminta dana bagi hasil DBH besar. Devisa pariwisata yang dihasilkan Bali dinikmati pelaku pariwisata secara langsung. Akademisi Profesor Ridho Bagus Raka Suwardana mengatakan masyarakat kerap berpikir bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hanya daerah yang memiliki sumber daya alam saja memperoleh dana bagi hasil atau DBH. Sedangkan pendapatan dari industri pariwisata tidak dipertimbangkan untuk memperoleh DBH karena bukan bagian dari sumber daya alam. Namun dugaan Bali tidak memperoleh apa-apa dari devisa industri pariwisata dinilai tidak tepat. Pendapatan devisa dari industri pariwisata berbeda dengan devisa dari usaha yang perolehannya berkaitan dengan sumber daya alam, seperti sektor kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Menurut Raka Suwardana, devisa pariwisata diterima oleh mereka yang bergerak di industri pariwisata, seperti pengusaha dan karyawan. Devisa yang diterima oleh pelaku pariwisata itu saat dibutuhkan untuk bertransaksi, seperti untuk membayar gaji, membeli bahan baku, menyewa tempat, dan berbagai kepentingan lainnya. Tentu devisa atau mata uang asing tersebut ditukar dalam satuan rupiah di money changer atau bank umum. Kemudian money changer dan bank umum itu menukarkannya ke Bank Indonesia. Devisa yang berakhir di Bank Indonesia itulah menjadi cadangan devisa bagi negara. Oleh karena itu, industri pariwisata disebut sebagai penyumbang devisa. Semakin banyak yang memperoleh devisa lalu mengirimkannya ke dalam negeri dan menukarkannya, cadangan devisa di Bank Indonesia semakin besar. Jika cadangan devisa itu membesar, maka semakin kokoh pondasi ekonomi yang dikarenakan nilai tukar rumah akan semakin menguat. Negara akan mampu memenuhi dengan campuran permintaan penukaran uang asing berapapun besarnya. Dengan demikian, nilai tukar rupiah akan stabil atau tetap kuat. Devisa dari pariwisata Bali yang diperkirakan 130 triliun hingga 140 triliun rupiah tidak serta-merta langsung masuk jadi penerimaan atau kas negara. Devisa pariwisata yang diterima langsung oleh pelaku pariwisata menjadi penggerak ekonomi Bali setelah menjadi rupiah. Uang itu berputar dan memberikan efek pengganda bagi perekonomian Bali. Pergerakan ekonomi itulah yang berkontribusi kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk pajak. Pemerintah pusat menerima pendapatan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah daerah menerima pendapatan dari pajak seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan lain sebagainya. Bali Pos melaporkan.